Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk adik-adik semua. Pejuang UTBK SBMPTN 2021, Anda ketemu dengan Coach Billy untuk kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini Coach Billy akan membahas tryout Anda kemarin, tryout uji coba, tes kemampuan akademik Anda, tes kompetensi akademik Anda untuk bidang studi matematika saintek, subtes matematika saintek. Jadi untuk TKA Anda nanti harus mengerjakan soal matematika saintek, dan kebetulan kemarin Anda sudah melakukan tryout-nya, dan untuk kesempatan kali ini di video ini Coach Billy akan mencoba membahasnya. Oke, kita mulai saja. Kita bahas soal yang pertama. Soal nomor 1. Jika X adalah bilangan bulat tidak nol, apakah X positif? Ketika Anda diminta menyatakan X positif, diberikan pernyataan X kuadrat adalah bilangan positif, X pangkat 3 bilangan positif. Kalau X kuadrat bilangan positif, ingat, bilangan dikuadratkan menjadi positif, berarti kemungkinannya bilangannya bisa plus ataupun bisa min. Positif Anda kuadratkan hasilnya positif, negatif Anda kuadratkan hasilnya juga akan menjadi positif. Min kali min, plus kali plus. Pernyataan pertama. Maka kalau kita diminta untuk melihat apakah selalu menghasilkan bilangan positif X-nya, ketika dikuadratkan hasilnya positif, belum tentu. Kalau di sini positif, kemungkinannya bisa positif dan negatif. Pernyataan yang kedua, kalau kita lihat adalah X pangkat 3 itu adalah bilangan positif. Maka kalau X pangkat 3 bilangan positif, bisa dipastikan bahwa X-nya pasti positif. Karena kalau dia negatif, Anda pangkatkan 3, hasilnya akan negatif. Kalau kemudian dinanyakan apakah X-nya positif, berarti pernyataan 2 cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, ini soal menganalisa seperti itu. Lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 tentang barisan dan deret. Anda diberikan diketahui sin A, sin B, dan sin C dan akar 2 merupakan 4 suku berurutan dari barisan geometri. Kita punya barisan geometri, ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Masing-masing adalah sin A, kemudian sin B, kemudian sin C, dan akar 2. Oke. Barisan dan deret digabung dengan nama trigonometri ya, lumayan hot. Jika hasil kali 3 suku pertama, barisan itu adalah 1/4 akar 2, maka persamaan pertama kita dapatkan nilai sin A, hasil kali 3 suku pertama, kali sin B, kali sin C itu nilainya 1/4 akar 2. Simpan persamaan 1, maka nilai A, B, plus C-nya menjadi berapa? Karena di sini ada 3 variabel A, B, dan C, maka kita harus memunculkan 3 persamaan. Yuk, kita coba persamaan kedua. Persamaan kedua muncul dari apa? Ingat, dalam barisan geometri, yang tengah dikuadratkan sama dengan tepi kali tepi. Berarti persamaan berikutnya, Coach Billy bisa tuliskan apa? Sin kuadrat B itu sama dengan tepi kali tepi. Berarti menjadi apa? Sin A kali sin C, persamaan kedua. Terus persamaan ketiga dapat apa lagi? Persamaan ketiga berarti tengahnya ganti U3. Berarti U3 kuadrat sama dengan U2 dikalikan dengan U4. Berarti di sini Coach Billy dapatkan apa? Sin kuadrat C itu sama dengan apa? Akar 2 kali sin B. Akar 2 kali sin B. Ya udah, dari 3 persamaan ini persamaan 1, ini persamaan 2-nya, ini persamaan 3-nya. Kita coba eksekusi masing-masing supaya kita bisa menyelesaikan itu. Oke, kelihatannya dari persamaan pertama ya kita bisa menyelesaikannya nih.
bahwa sin A kali sin C itu sama dengan sin kuadrat B. Sin A kali sin C, sin kuadrat B. Sin kuadrat kalikan sin B berarti di sini menjadi sin pangkat 3B, nilainya 1/4 akar 2. Berarti kalau ditanyakan sin B saja, pangkat 3-nya 1/4 akar 2, berarti pangkat satunya itu 1/2 akar 2. Setengah akar 2 kali setengah akar 2, itu menjadi setengah, Anda kalikan setengah akar 2, maka menjadi 1/4 akar 2. Beres. Sin yang hasilnya setengah akar 2, maka B-nya adalah 45 derajat. Beres. B-nya dapat. B-nya dapat, Anda boleh masukkan ke persamaan 3 supaya nanti C-nya dapat. Oke, persamaan 3, sin kuadrat C sama dengan akar 2 kalikan sin B. Sin B tadi setengah akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2 pangkas dengan setengah. Maka 1. Sin yang hasilnya 1 karena itu positif berarti sin C sama dengan 1. C-nya adalah 90 derajat. Sin yang hasilnya 1 adalah 90 derajat. Oke, beres. Kalau kemudian kita diminta mencari nilai sin A, boleh masuk ke sini, boleh masuk ke persamaan 1, terserah sih. Sama saja ya. Oke. Kalau misalnya kita masukkan ke sini misalnya boleh. Sin B itu adalah setengah akar 2 karena kuadrat setengah akar 2 kali setengah akar 2. Sin A-nya kita cari sudutnya, sin C-nya nilainya adalah 1. Maka setengah akar 2 kali setengah akar 2, akar 2 kali akar 2, coret, maka setengah. Sin yang hasilnya setengah berarti A-nya adalah 30 derajat. Kalau pertanyaannya A tambah B tambah C berarti 30 derajat. A-nya, Anda tambah B-nya 45 derajat, 75. Anda tambah C-nya 90 derajat. Maka hasilnya 165 derajat. Dan jawabannya adalah E. Yes, soal nomor 2 lumayan hot, tapi kuncinya yang penting Anda ingat begini, dalam barisan geometri, Coach Billy selalu ngomong, yang tengah kuadrat sama dengan tepi kali tepi. Boleh seperti itu. Jadi suku tengah Anda kuadratkan sama dengan tepi kali tepi. Itu kuncinya. Oke. Lanjut ke soal yang ketiga. Oke, tentang limit. Diketahui fungsi fx-nya menjadi 3x plus 1 untuk x-nya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Kemudian fx-nya cosinus 2x dikurangi cosinus kx dibagi 6x kuadrat. 6x kuadrat ya. Oke, untuk x-nya kurang dari 0, tentukan nilai k agar limit fungsi fx itu memiliki nilai di x menuju 0. Oke, Anda disuruh mencari limit fungsi x menuju 0, berarti mendekati 0. Kalau limitnya mendekati 0 dari fungsi fx, berarti kita masuk ke yang ini. Kalau yang atas itu yang sama dengan 0. Kalau mendekati 0, berarti sebenarnya Anda disuruh mencari cosinus 2x dikurangi cosinus kx. Anda bagi dengan apa? 6x kuadrat. Nilainya menjadi apa? Padahal Anda juga punya nilai f0. Kalau f0 gimana Coach? Kalau f0 Anda tinggal masukkan 0 ke persamaan yang 3 kali 0 plus 1. Karena di situ x-nya lebih besar sama dengan 0. 3 kali 0 plus 1, maka f0 nilainya adalah 1. Berarti nilai limit ini sesungguhnya adalah 1. Oke. Bagaimana menyelesaikan cos min cos? Anda ingat kalau ada sin ditambah sin, Coach Billy biasa nyebut sayang tambah sayang, keduanya sayang sekali. Gitu ya. Kalau ada cinta ditambah cinta, keduanya cinta sekali. Oke. Tapi kalau ada sayang dikurangi sayang, keduanya cintanya sirna. Dan kalau ada cinta dikurangi cinta, keduanya selingkuh saja. Dan itu perbuatan negatif. Untuk soal nomor 3, kita akan menggunakan cinta dikurangi cinta, hasilnya selingkuh saja, dan itu perbuatan negatif. Yuk kita kerjakan dengan seperti itu, hafalannya menjadi lebih mudah, Anda menyelesaikan trigonometrinya nggak ribet. Oke, maka keduanya selingkuh saja. Maksudnya keduanya selingkuh saja. Sin. Sin apa? Setengah jumlah. Berarti setengah dari jumlah apa? 2x Anda tambah kx. Ya.
Dan sin setengah selisih. Selisihnya siapa? 2x, Anda kurangi dengan kx. Anda bagi dengan siapa itu? 6x kuadrat, hasilnya harus tetap berapa? 1. Oke, dalam limit trigonometri, bentuk sin ini boleh Anda abaikan. Sinnya boleh tidak dianggap. Berarti yang Anda tulis cukup nilainya saja. Nilainya menjadi siapa? Limit x menuju 0 gitu ya, 2, kemudian muncul berapa? Setengah. Kalau x-nya pilih keluarkan, maka ini menjadi apa? 2 plus k, ada minnya ya, ini tadi perbuatan negatif ya, selingkuh saja, dan itu perbuatan negatif. Oke, lanjut, sinnya Anda boleh hilangkan setengah gitu kan, sederhananya, x-nya Anda keluarkan, ini jadi 2 min. Anda boleh cek di video coach pilih yang lain cara menyelesaikan limit bentuk trigonometri. Sudah banyak. Oke. Sip, 1. X kuadrat Anda boleh coret gitu kan ya. 2-nya Anda boleh pangkas gitu kan ya. 2 yang ini turun ke bawah, kalikan silang ke sana. Oke. Maka kalau kita dapatkan ini lebih rapi menjadi 2 plus K kali 2 min K. Sama dengan min, coach pilih pindah ruas, min, gitu kan. 2 di sini dengan 6 menjadi 12, kalikan 1, min 12. Kalau Anda kalikan A plus B kali A min B, maka hasilnya 2 kuadrat 4 kurangi K kuadrat sama dengan min 12. Anda pindah ruas kanan 0 sama dengan K kuadrat plus 4 pindah min 4 min 12, min 16. Kalau Anda faktorkan, maka Anda dapatkan apa? Plus 4 dan K min 4. K-nya sama dengan negatif 4, K-nya sama dengan positif 4. Dalam pilihan jawaban yang ada adalah positif 4. Berarti jawabannya 2. Oke, sebenarnya tidak terlalu rumit ya, kalau boleh dikatakan ini mungkin cuman menjadi soal mod. Tetapi Anda perlu teliti ngerjakan dan ingat pakemnya masing-masing. Agak panjang karena Coach Billy harus menceritakan sedikit teorinya supaya Anda semuanya paham. Oke, nomor 3 beres, lanjut ke soal nomor 4. Oke, tentang lingkaran. Lingkaran yang berpusat di A, B dengan A, B-nya lebih dari 3, dikatakan lebih dari 3 masing-masing. Menyinggung garis itu, jika lingkaran tersebut mempunyai jari-jari 12, maka nilai dari 3A plus 4B. Ini matematika peminatan kalau Anda belajar sih waktu SMA itu, kelas 11 khususnya di adik. Jadi kalau mau ngerjakan ya digambar dulu deh. Gambar lingkarannya, oke, itu lingkarannya, kemudian pusatnya A, B. Jadi sebut saja pusatnya A, B. Sebentar, kita ganti warna. Pusatnya di sini A, B. Kemudian menyinggung garis, oke, gambar garisnya, tuh, garisnya adalah 3x plus 4y sama dengan 12. Dan lingkaran itu mempunyai jari-jari 12, berarti ini R. R-nya sama dengan 12. Ingat, yang namanya jari-jari selalu tegak lurus dengan garis singgung. Jadi selalu tegak lurus dengan garis singgung. Ya sudah, Anda ingat teorinya di materi kelas 11, itu bahwa yang namanya jarak titik ke garis, yaitu nilainya jari-jari, itu akan senilai dengan harga mutlak gitu ya. Secara rumus dari garisnya AX tambah BY ditambah C, Anda bagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan tinggal masuk, Anda pindah ruas dulu biar rapi, 3x plus 4y min 12 sama dengan 0, garisnya berubah itu. Jari-jarinya 12 Anda masukkan, berarti di sini A-nya 3, X-nya Anda ganti A kecil itu, ditambah B-nya 4, Y-nya Anda ganti B kecil, jarak titik ke garis ya. Ditambah dengan, dikurangi dengan 12, dibagi dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, triple, 3, 4 berarti temannya 5. Anda harga mutlakkan, nilainya harus sama dengan 12, gitu, karena jari-jarinya 12, jarak titik ke garis. Oke, Anda tinggal hitung, maka di sini menjadi 3A plus 4B, ingat dalam harga mutlak nilainya harus selalu positif, betul.
3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 9 dengan 16, 25, Anda katakan menjadi 5, kalikan silang, maka ini menjadi 5 kali 12. 5 kali 12, Anda dapatkan 60. Kalau kemudian 3A plus 4B, berarti Anda hitung 60 ditambah 12. 12 tidak ke sana, 72. Dan jawabannya 72A. Soal konsep sangat sederhana, tetapi kalau Anda tidak paham konsepnya, kemarin bisa jadi waktu tryout ngitungnya jadi belibet banget. Oke. Maka menjadi sangat penting adik-adik dalam penyelesaian soal-soal di UTBK, konsep harus Anda matangkan, konsep harus Anda pahami dengan sebaik mungkin. Nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Waktunya masih cukup panjang, silakan perkaya konsep Anda supaya nanti benar-benar siap ketika ujian. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal yang kelima setelah lingkaran. Apa kita dapat soal yang kelima? Geometri, ini materi kelas 12 kemarin. Oke, sip, tidak ada masalah. Kubus ABCDFGH dengan panjang sisinya 4 cm, jika P dan Q berturut-turut berada di tengah AB dan AD, maka luas PGQ berapa cm persegi? Oke. Tentu kita bisa mengerjakan kalau kita gambar terlebih dahulu, gambarnya kita munculkan, anggap bagus kubusnya seperti itu. Kita namakan dari sini adalah kubus A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Di atas berarti E, F, G, Oke, sip. Kemudian P dan Q berturut-turut adalah di tengah AB dan AD. Oke, ganti warna sebentar. Oke. P dan Q di tengah AB, ini P, kemudian di tengah apa tadi satunya? AD. Di sini AD. Yang ditanyakan maka luas bidang PGQ. Anda juga bisa tonton YouTube-nya Coach Billy untuk penyelesaian geometri ya. Dimensi 3 gitu kan. Aus. Nggak pakai penggaris ya, Nah, bagus deh lurus. Coach Billy biasanya nggak pakai Pitagoras tetapi pakai Pythagoras. Nah, Anda disuruh menghitung luas bidang PGQ, berarti Anda disuruh menghitung luas segitiga. Dan segitiganya kelihatan sangat terlihat banget, itu adalah segitiga sama kaki. Ya toh? Kaki yang sama ini dan itu. IG dan PG. Oke, kita hitung dulu panjangnya PQ, gampang. Kalau panjang rusuknya adalah 4, kalau panjang rusuknya 4, berarti ini separuhnya. Kalau separuhnya berarti ini 2. Berarti ini pun juga separuhnya 2. Kalau 2 berarti di sini menjadi 2 akar 2. Kelihatan nggak ya? Oke, ganti warna deh. Ganti warna merah. 2 akar 2. Oke. Atau biru saja biar terlihat. Oke, 2 akar 2. Kemudian kita harus ngitung panjangnya PG. Kita hitung panjangnya PG. Anggap bagus deh, pokoknya hitung panjangnya PG. PG itu sebenarnya juga nanti diambil dari segitiga ini, siku-sikunya. Ya kan? Segitiga PCG, siku-siku di sini. Kita tahu di sini 4, yang belum tahu panjangnya PC. Padahal di sini 2, di sini juga 4, maka ini siku-siku di sini kita cari dulu panjangnya apa ini PC. Panjangnya PC berapa coach? Ya udah 4-nya kita rubah menjadi 2 kali 2. 2 itu akar dari 4. Kalau di sini coach Billy punya 2 akar 4, di sini artinya 2 akar 1, maka Anda tinggal jumlahkan 2 akar 1, 2 akar 4, ini menjadi 2 akar 5. Itu cara ngitung Pythagoras biar gampang. Jadi kalau angka depannya udah sama adik-adik, angka belakangnya Anda tinggal jumlahkan. Itu lebih cepat daripada Anda membuat dalam bentuk Pythagorasnya. Oke, kemudian kalau begitu yang di sini berapa coach? 4-nya Anda rubah dong. 4 itu 2 kali 2. 2 akar 4. Kalau ini 2 akar 4, di sini 2 akar 5, padahal siku-siku di situ berarti panjangnya PC kita tahu berapa? 2 akar 9. Akar 9 3 berarti ketemu 6. 2 kali 3. Oke, berarti ini sudah ketahuan 6. Otomatis ini juga 6.
Kalau ditanyakan berapa luas segitiganya, berarti luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya ada, yang belum ada tingginya. Oke, kita cari tingginya. Nih, biar kelihatan jelas, Coach Billy bak keluar nih. Oke, bak keluar segitiganya, anggap bagus, betul kan? Oke, di sini G misalnya, di sini tadi I, di sini P. Keseluruhan ini yang ada di situ adalah 2 akar 2. Kalau kita ingin tahu tinggi segitiga ini berarti separuh dari 2 akar 2. Separuhnya 2 akar 2 yaitu akar 2. Padahal PG tadi panjangnya 6. 6 itu Anda boleh rubah menjadi akar 36. Kalau siku-siku di sini ini akar 2, ini akar 2, ini akar 36, berarti tingginya berapa? Ya 36 kurangi 2, berarti ketemu akar 34. Anda tinggal masukkan nilainya menjadi setengah kali alas 2 akar 2 kali akar 34. Setengah dan 2 boleh Anda coret, akar 2, akar 34 boleh ditulis akar 2 kali akar 17. Akar 2 kali akar 2 menjadi 2 akar 17. Dan jawabannya. Oke. Untuk memperkaya materi Anda, kalau ingin belajar geometri, boleh lihat di videonya Coach Billy. Ada bagaimana menyelesaikan soal geometri dengan sederhana. Oke, prinsipnya silakan gunakan Pythagoras untuk menghitung, biar Anda tidak menggunakan Pythagoras yang menjadi panjang. Syarat menggunakan Pythagoras sederhana, angka akar di depan harus selalu sama. Jadi kalau ini angka akarnya berarti berapa? 1, karena tidak ada angkanya. Berarti 1 akar 2, 1 akar 36. Anda tinggal main jumlah atau main kurangkan saja. Catatannya, sisi miring selalu sisi yang paling panjang. Oke, nomor 5 beres, jawabannya do. Lanjut ke soal berikutnya, soal yang ke-6. Integral. Materi kelas berapa ya? Materi kelas 11 kalau nggak salah ya. Tapi nanti di kelas 12 juga diulangi lagi. Oke, ini integral, jadi ini juga tentang konsep ya. Jadi diketahui nilai bahwa integral mulai berapa itu? 1 sampai dengan 5 dari suatu fungsi fx dx itu bernilai sama dengan 3. Kemudian kalau di sini minus 5 sampai dengan minus 4 dari fx dx itu nilainya sama dengan negatif 2. Kalau fx-nya itu senilai dengan fx plus 5, ini jadi kata kunci karena ini nanti harus Anda rubah-rubah ya. Yang harus Anda mainkan itu ada di situ. Maka berapakah nilai integral dari 5 sampai dengan 15 fx dx? Nah, adik-adik catatannya ya, kalau soal UTBK itu, kalau Anda sudah terbiasa ngerjakan itu nanti langsung dapat petunjuknya, langsung tahu. Sebenarnya ini soal nggak usah dihitung, langsung bisa ketahuan ini 3, ini 2. Ini tuh sebenarnya nyambung, tapi pura-pura nggak dilihatkan. 3 kurangi 2, 1. Berarti kalau 1, ini 10 ya selisihnya. Berarti harusnya jawabannya langsung 1 tambah 1. 2 jawabannya. Nah, tapi kan harus tetap dijelaskan dengan konsep ya. Oke, Coach Billy mulai dari mana? Dari sini dulu deh. Fx tadi sama dengan fx plus 5, berarti ini nilai juga boleh Coach Billy ganti dengan fx plus 5. Kalau ini Coach Billy berubah menjadi fx plus 5 dx, karena sama, itu kan nilainya juga min 2. Integralnya mulai min 5 sampai dengan minus 4. Boleh seperti itu? Boleh. Oke. Kemudian kalau ini nanti saya tambah dengan 5 batasnya di bawah, di atas juga tak tambah 5, berarti di sini nanti fungsinya menjadi berkurang 5. Artinya kalau min 5 tambah 5 ini batas berubah jadi 0, 4 tambah 5 ini berubah menjadi 1 batasnya. Maka ini berubah jadi fx lagi. Sebenarnya begitu, nilainya min 2. Coach, apa boleh kayak gitu? Boleh, karena ada ketentuan ini. Jadi sebenarnya kalau sudah paham tidak harus Coach Billy uraikan ini. Tapi karena ini jelaskan konsep nggak apa-apa diuraikan. Nah, padahal ini sama ini itu saudara karib. Saudara karib gimana Coach? Kalau ini Anda gandeng, maka Coach Billy bisa nulis begini adik-adik. Kalau misalnya Coach Billy pengen 0 sampai 5 dari suatu fungsi fx dx, itu benernya Coach Billy bisa nyari mulai 0 sampai 1 fx dx. Coach Billy lanjutkan 1 sampai 5 fx
X dx gitu kan, continue gitu kan, karena 0 sampai 5, 0 sampai 5. Nah, pada 0 sampai 1 itu nilainya berapa? Negatif 2. Ditambah dengan 1 sampai 5 berapa? 3. Maka nilainya ketemu berapa? 1. Emang ini mau dipakai apa, Gus? Nah, kita mau pakai ke sini. Kita mau lari-lari ke sini gitu loh. Kita mau main di sini. Nah, sama fx ini Coach Billy boleh rubah nih. Coach Billy boleh rubah begini, pakai warna biru ya. Coach Billy boleh rubah. Tadi ingat bahwa fx itu boleh juga sama dengan fx plus 5. Berarti kan boleh tak ganti fx plus 5 tuh. Berarti tetap 5 sampai 15. Ganti aja deh dengan fx plus 5. Toh sama. Nah, sama konsepnya kayak tadi. Kalau kita ngakali merubah yang di bawah menjadi minus 5. Oh, enggak usah, berarti ini enggak usah dirubah, salah Gus Billy, maaf, oke, tidak usah dirubah, Gus Billy hapus, ini tetap fx saja. Nah, kalau yang bawah ini batasnya kita rubah menjadi minus 5, yang atas juga kita rubah jadi minus 5, maka di sini bukan fx, tetapi jadi apa? Fx plus 5. Oh sama, fx dengan fx plus 5. Iya, sebenarnya tulis aja itu. Tetapi sekarang kita diuntungkan dengan merubahnya menjadi 5 kurangi 5, 0. 15 kurangi 5 jadi 10. Nah, menjadi itu. Nah, karena kita hanya punya 0 sampai 5, rubah lagi ini. Boleh. Anda boleh rubah lagi ini 0 sampai 5, fx. Betul kan? Anda tambah dengan siapa? 5 sampai 10. Gitu kan ya lanjutannya. Nah, yang ini, yang depan ini kan sudah ketahuan 0 sampai 5 berapa tadi nilainya? 1. Yang belakang ketahuan nggak? Ketahuan lagi kalau Anda rubah lagi. Wong ini judulnya hanya main rubah-rubahan ya. Ini soal sengaja ngerjain ini ya. Kalau ini Anda kurangi 5, maka ini juga harus kurangi 5. Maka batasnya ini berubah jadi berapa? 0. Batasnya ini berubah jadi berapa? 5. Nah, 0 sampai 5 toh. Tapi fx-nya berubah jadi apa? Fx plus 5. Toh sama fx dengan fx plus 5. Betul, berarti yang belakang nilainya juga berapa? 1. Maka hasil akhirnya Anda cukup tambahkan 1 ditambah 1. Berapa? 2. Sip. Ini sebenarnya hanya soal konsep teori biasa, sederhana saja, yang penting Anda paham. Kalau belum ya nanti boleh ditonton ulang, tonton pelan-pelan, insya Allah hanya merubah batas. Prinsip kalau batas itu ditambah maka fungsinya berubah menjadi dikurang. Berlaku bolak-balik, berlaku sebaliknya. Seperti itu. Lanjut, soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 Anda diberikan tentang suku banyak ya, teorema sisa. Jika PX sama dengan itu, habis dibagi itu, maka nilai dari 3A min B adalah berapa? Habis dibagi. Kata kuncinya habis dibagi, kalau habis dibagi berarti sisanya itu sama dengan 0. Oke, kita ngitungnya pakai istilah Coach Billy porogapit. Jadi waktu SD dulu pakai porogapit atau mesin hitung gitu ya. Kalau sekarang pakai bersusun, istilahnya mungkin seperti itu. Kita bagi dengan x kuadrat plus 1. Kenapa pakai bersusun? Karena kalau difaktorkan kan nggak bisa. Lebih baik pakai bersusun. Oke. Nih, x pangkat 3 bagi x pangkat 2, maka jadi x pangkat 1, A dibagi 1 menjadi A. Seperti itu adik-adik. Kalikan balik, kalau tak kalikan maka ini jadi AX pangkat 3, betul? AX kali 1, maka jadi AX. Terus pilih sengaja susun lurus dengan koefisien pangkatnya ya. Oke, kita kurangi. Habis, maka itu menjadi bx kuadrat. Anda kurangkan 2x kurangi ax berarti plus 2 gitu ya. Dikurangi a dalam kurung kali x gitu kan, minus 3. bx kuadrat Anda bagi x kuadrat bagi x kuadrat dapatnya 1. Kemudian b bagi 1 b berarti 1b. Ada tulis gitu. Oke. 1b kalikan itu maka jadi bx kuadrat, kemudian b kali 1 maka menjadi plus b. Boleh taruh seperti itu. Kita kurangkan bx kuadratnya habis. Maka ini menjadi 2 min a kali x kurangi 3 kurangi b. Nilainya harus sama dengan 0. Oke, beres.
Kalau nilainya sama dengan 0, pertanyaan itu berarti Coach Billy bisa simpulkan apa? Ini 2 min A itu sama dengan 0, kan sisanya 0. Kalau pindah ruas berarti A-nya ketemu 2. Yang kedua ini, min 3 min B sama dengan 0. Min B pindah ke sana jadi positif B, negatif 3. Maka kalau pertanyaan 3A kurangi B berarti 3 kali 2, 6 dikurangi min 3. Min ketemu min plus 6 tambah 3, 9. Yes. Ciri soal UTBK itu kelihatan sulit. Tapi sebenarnya kalau dikerjakan dia ngitungnya nggak terlalu panjang. Oke, nanti boleh dicek ya. Semua hitungannya Coach Billy habisnya hanya satu slide. Satu transparan, satu layar, jadi tidak terlalu panjang dan coret-coretnya sederhana banget. Oke, lanjut soal yang ke-8. Ramsi dan Ramsi merupakan anggota dari suatu kelompok yang terdiri 9 orang. Peluang membuat barisan dengan syarat Ramsi dan Ramsi tidak berdampingan. Oke. Kalau 9 orang membuat barisan, berarti sebenarnya kan kejadian keseluruhan NS-nya itu kan berarti menjadi 9 faktorial, gitu kan ya. Nah, sekarang kalau kemudian Ramsi dan Ramsi itu tidak berdampingan, maka sebenarnya Anda ngitung saja itu peluang berdampingan, berarti peluang tidak berdampingan itu bisa Anda dapat dari 1 dikurangi peluang berdampingan, karena kita lebih gampang hitung berdampingan. Jadi ibarat kata ada 9 orang nih, Coach Billy gambar nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, harus berbaris. Nah ini Ramsi dan Ramsi yang berdampingan, Maka kalau seperti ini berdampingan, peluang dia untuk tuker-tukeran barisan, karena ini permutasi kan, dia tuker-tukeran barisan itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kan ada 8 faktorial. Terus pilih ulangi ya. Karena ini dianggap satu kesatuan, berarti dia untuk berdampingan itu kan peluangnya ada 8 faktorial, 8 kemungkinan. Gitu kan? Oke. Tetapi posisi Ramsi dan Ramsi ini kan boleh tuker-tukeran. Berarti peluang tidak berdampingan itu 1 dikurangi, gitu kan ya, 8 faktorial dikalikan 2 faktorial dibagi kejadian keseluruhan 9 faktorial. Jadi kalau dia mau berbaris normal itu kan berarti ada 9 orang mau berbaris, ya berarti 9 faktorial gitu kan. Permutasi 9 faktorial gitu ya, permutasi 91 seperti itu. Gitu, 9 menduduki 9 gitu kan, 9 faktorial. Oke. Nah, tetapi kemudian untuk berdampingan berarti kan ini dianggap satu kesatuan seperti itu. Oke, selesai sih sebenarnya Anda tinggal nyamakan penyebut menjadi 9 faktorial, ini juga 9 faktorial dikurangi 2 faktorial, 8 faktorial. 8 faktorial kita keluarkan, yang di depan tinggal 9, ya kan? 9 faktorial itu kan 9, 8 dan seterusnya. Dikurangi 2 faktorial itu 2, dibagi dengan 9 faktorial. Anda 8 dan 9 Anda boleh coret, berarti dapat 9 saja. 9 kurangi 2 menjadi 7. Maka peluangnya 7/9 jawabannya. Hanya butuh sebuah logika supaya Anda bisa menyelesaikan ini dengan baik. Oke. 8 nomor sudah Coach Billy bahas, adik-adik semuanya. Kalau masih bingung, Anda boleh ulangi lagi secara perlahan-lahan. Kalau ada pertanyaan, Anda boleh chat di kolom komentar atau DM ke IG-nya Coach Billy. IG-nya sama di Coach Billy Channel untuk tanya-tanya dan seterusnya. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe selama subscribe itu gratis. Oke, itu yang bisa Coach Billy sampaikan untuk pembahasan tryout Anda. Semoga bermanfaat dan bisa Anda manfaatkan untuk belajar, dan semoga kesuksesan selalu menyertai Anda semuanya. Sukses untuk Anda selalu. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka. Share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya, subscribe ya.